Kecewa juga iya, gua udah berkorban buat dia, gua sudah bela-belain, malah cinta gua ditolak, malah dia sama orang lain. Yo, halo bro and sis semuanya, gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian hari ini selalu sehat, semakin sukses, dan pantang mundur. Kali ini gue mau membahas tema mengenai sakitnya ditolak cinta. Cinta ditolak, sakitnya karena cinta ditolak ya. Pokoknya ya seperti itulah. Cinta kalau ditolak memang sangat menyakitkan. Sampai mungkin banyak orang yang mending gue mengakhiri hidup gue aja. Karena kayaknya gue gak berguna tanpa cinta di samping gue. Ya seperti itulah. Oke, kenapa cinta itu sering ditolak ya? Tapi pertama kita rasain dulu nih, kalau ditolak itu seperti apa ya sakitnya ya. Biasanya kalau cinta itu ditolak, yang kita rasakan tuh pertama sedih gitu ya. Wah, cinta gue ditolak. Sedihnya minta ampun, mau nangis tapi malu. Hati rasa seperti tersayat-sayat, ditusuk-tusuk. Kecewa juga iya, gua udah berkorban buat dia, gua sudah bela-belain, malah cinta gua ditolak, malah dia sama orang lain. Wah, gua kecewa. Ada juga sampai mau marah gitu ya, mau banting-banting semua barang yang ada di sekitar situlah pokoknya. Ya memang kalau cinta ditolak itu memang sangat menyakitkan. Kebanyakan buat semua orang ya, walaupun mungkin ada yang ya biasa-biasa aja, cuek-cuek aja sih gitu, nggak masalah. Tapi rata-rata kalau cinta ditolak pasti membuat hati jadi tersayat-sayat, jadi teriris-iris. Nah, kalau cinta ditolak, perlukah dukun bertindak? Ya gue nggak tahu ya. Kalau zaman dulu mungkin banyak ya cinta ditolak, dukun bertindak. Tapi sekarang zaman milenium gini, apakah masih dukunnya bertindak atau enggak ya gue nggak tahu juga ya. Tapi sekarang sih mungkin sebutannya sudah bukan dukun kali ya, mungkin lebih kerennya paranormal kali ya. Ya gue nggak tahu lah ya. Oke, jadi kenapa cinta itu bisa ditolak gitu? Nah, itu juga banyak alasan gitu. Tapi sebelumnya ya, emang orang itu biasa kalau cinta ditolak itu bisa bikin nggak tidur, saking stresnya, bisa nggak tidur 3 hari, 1 minggu, sampai berbulan-bulan stres mikirin. Ya gue kehilangan orang yang gue sukain. Ya gue harus berbuat apa lagi nih, kayaknya hopeless dah hidup gue tanpa dirinya. Nah ya kayak gitu emang bikin bikin jadi gak ada harapan gitu, bikin marah. Nah cinta ditolak itu ada beberapa sebab sih. Ada beberapa sebab. Jadi kita harus tahu dulu nih, biasanya kenapa cinta kita bisa ditolak. Yang pertama, karena gak ada chemistry. Iyalah, bagaimana cinta lu mau diterima kalau gak ada chemistry? Pastilah dia nolak lu. Kalau ada chemistry, biar lu gak punya apa-apa, biasa-biasa aja. Yang lain mungkin pada naik mobil, pada naik pesawat jet, kalian cuma naik sepeda ontel. Tapi kalau ada chemistry, pasti dia akan memilih kalian. Gak pedulilah yang lain tuh saingannya pada
mau naik apa gitu ya, yang lebih keren. Nah biasanya kalau ada chemistry, apapun keadaan kalian, dia pasti mau terima gitu. Tapi banyak orang nih pada bilang, bro, kalau mau deketin seseorang, mau dapetin gampang bro. Apaan tuh? Duit yang banyak. Pasti dia suka sama lu. Ya bener juga sih emang. Materi memang mempengaruhi juga. Tapi sekarang, kalau orang yang lu suka gitu ya, kalau dia udah punya materi, bahkan materinya berlebih, dia sudah punya kehidupannya sendiri, udah cukup, bahkan lebih, apalagi yang mau dicari? Materi yang enggak lah, dia udah punya. Ya walaupun mungkin ada ya cuma 1:1000 kali ya orang yang kayak gitu, tapi pasti ada gitu. Dia udah nggak butuh lagi materi orang dia udah punya gitu, apalagi yang dipunya. Ya paling dia butuh orang yang mungkin care sama dia, dia butuh orang yang benar-benar cinta sama dia. Ya walaupun mungkin orang kan nggak mungkin makan cinta aja ya, harus ada materi gitu kan. Tapi kembali lagi kehidupannya masing-masing gitu. Jadi mereka kalau udah cukup materinya, mereka nggak akan cari materi lagi gitu. Yang ya mereka pasti mencari sesuatu yang lain di luar materi. Biasanya nih kalau mereka nggak ada chemistry sama kalian gitu, pasti apa alasannya? Maaf ya, kamu kayaknya lebih baik kita berteman aja deh. Sorry ya, aku belum bisa move on nih dari mantan aku. Lalu faktor kedua biasanya ya karena dari keluarga ya, dari lingkungan gitu. Biasanya mungkin dia suka gitu ya. Dia suka tapi faktor keluarganya bilang kayaknya kamu gak cocok sama dia gitu. Jadi mungkin orang tuanya atau saudaranya, faktor lingkungannya dari teman-temannya juga bisa. Jadi lu jangan sama dia, kayaknya dia bukan yang terbaik buat lu. Udah deh, lu kayaknya gak cocok sama dia, jangan, bahaya nanti. Nah, itu juga bisa jadi, ya dia berpikiran, ya bener juga ya, akhirnya dia menolak cinta kalian gitu. Ya seperti itu gitu, jadi faktor keluarga dan lingkungan itu mempengaruhi juga gitu. Jadi ya pasti dia akan dengar, dia akan timbang-timbang lagi, bener gak ya? Biasanya kalau cinta ditolak, orang itu kayak gelap mata gitu, gelap mata sampai ya melakukan hal-hal di luar akal sehat gitu kan. Ya namanya juga lagi frustasi kali ya kalau cinta ditolak ya. Kayak ada orang suka nih, gue suka nih, gue tembak gitu. Gue mau berkorban dulu deh, gue mau meluangkan waktu gue hanya untuk dia. Saat mungkin kalian meluangkan waktu, sudah rela berkorban, melakukan hal-hal yang baik buat dia, antar jemput dengan tujuan nanti kalau gue tembak ya semoga dia suka sama gue gitu kan. Tapi waktu mungkin kalian mau nembak ternyata cinta ditolak, nah itu udah kayak dunia itu udah kayak mau hancur gitu ya, udah mau kiamat. Dan ya itu bikin apa ya, kayak langit mau runtuh gitu. Tapi ya kalian jangan sampai lewat batas lah ya. Biasanya banyak juga orang yang sampai mengakhiri hidupnya gara-gara cinta ditolak. Ya itu benar-benar sumbu pendek deh. Semoga ya itu nggak kejadian sih sama kalian ya. Oke, sekarang gimana nih? Seandainya cinta kalian ditolak, apa nih tindakan kalian? Apa yang harus dilakukan nih biasanya nih? Yang pertama, ya harus evaluasi diri. Coba lihat, ya pikir aja sendiri gitu ya. Kira-kira kenapa ya? Kok cinta gue ditolak ya? Padahal gue udah baik banget. Nah, biasanya alasannya mungkin kalian terlalu perhatian banget.
perhatiannya tuh terlalu berlebih gitu, terlalu mungkin sampai saking perhatiannya jadi posesif gitu. Nah itu bikin orang yang kalian suka itu jadi nggak nyaman gitu. Karena dikit-dikit kayaknya perhatian banget. Kamu udah tidur belum? Kamu udah makan belum? Ntar pulang aku anter ya. Nanti pas mau pergi aku jemput ya. Jadi terlalu perhatian banget. Jadi setiap detik, setiap jam di telepon, di WA, ya itu jadi mengganggu orang sih kayak gitu. Terus apakah juga coba pikir lagi, apakah mungkin pendekatannya terlalu agresif, maju terus. Jadi ya kembali lagi jadi orangnya nggak nyaman gitu. Ya pokoknya evaluasi lah. Gimana ya? Kenapa bisa ditolak? Ya pokoknya harus pikir gimana gitu. Nah lalu selanjutnya kalau mungkin kalian udah coba deketin lalu cinta kalian ditolak, bro gimana kalau seandainya gua mau deketin lagi? Bisa gak ya? Gua mau usaha lagi nih, mau maju lagi nih, pantang mundur deketin. Oke, boleh aja, silahkan aja. Ditolak mau maju lagi silahkan. Terus ditolak lagi nih seandainya nih, maju lagi, ya boleh aja pikirin evaluasinya apa nih. Tapi satu ingat, kalau udah ditolak terus-terusan, jangan maksain diri gitu loh. Ya itu udah waktunya mungkin dia bukan yang terbaik gitu buat kalian gitu ya. Bukan yang terbaik buat kalian. Kenapa? Karena kalau kalian udah ditolak nih, coba lagi, tolak lagi. Mungkin sampai 2-3 kali deh ya. Coba lagi. Ya itu tandanya dia benar-benar udah menutup diri gitu. Dan jujur aja kalau sampai beberapa kali kalian ditolak, diri kalian tuh terlalu berharga gitu. Kayaknya diri kita tuh, gue keren loh, masa gue ditolak gitu. Jadi ya udahlah, nggak usah maksain harus pantang mundur, maju terus, ditolak maju lagi. Itu sama aja kita tuh kayak kita nggak mikir. Ternyata banyak loh orang yang suka juga gitu sama kita, dan mungkin dia bukan terbaik gitu. Kenapa juga harus maksain diri gitu? Jadi kalau memang dia udah nolak, kalian mau coba silahkan. Tapi kalau terus-terusan ditolak, ya waktunya untuk move on. Waktunya kalian itu adalah masih banyak kok orang lain gitu yang mungkin bisa menerima cinta kalian. Lalu pasti kalian bisa dapat yang terbaik. Belum tentu juga kalau kalian seandainya pantang menyerah akhirnya dapat, apakah nanti selanjutnya bisa bahagia. Yang penting kan orang itu kan mau bahagia gitu bersama-sama, ya kan, mau bahagia. Jadi nggak usah maksa lah. Ya karena diri kalian itu sangat berharga. Mungkin ya, gile gue orang keren kayak gini, apapun yang kayak orang bilang, apa aja gue keren, masa gue ditolak, lu rugi loh nolak gue. Nah kayak gitu ya. Jadi apapun yang terjadi gak usah stres, gak usah panik, gak usah marah, gak usah kecewa. Masih banyak orang lain yang lebih baik. Jadi pastikan diri kalian tetap happy, tetap bahagia, karena masih banyak orang yang sayang dan suka sama kalian. Itulah pembahasan singkat gue mengenai sakitnya cinta ditolak. Tapi yang pasti semoga kalian selalu semangat, selalu pantang mundur, dan lakukan aja yang terbaik. Oke, gue MK. Sampai jumpa lagi.